Halo, nama saya Mikael Dwi Rahmanto dengan NIM 21L10043 dari ProTiti Cafe. Kali ini saya akan membahas maupun reaksi dari video Pak Greg berkaitan dengan memaknai keselamatan manusia menurut agama dan kepercayaanku. Masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini saya meringkas beberapa hal penting dari presentasi video Pak Greg bersama dengan narasumber. Ringkasan video kali ini berkaitan tentang penjelasan Romo Saptoko mengenai konsep keselamatan. Jadi, keselamatan, surga, nirwana itu merupakan hak prerogatif dari Allah. Memperoleh keselamatan untuk masuk surga itu tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa jika kita sudah menjadi haji, romo, atau mungkin pemuka agama, sudah pasti jaminannya masuk surga. Sebenarnya hal itu belum tentu. Karena Tuhan itu melihat kita tidak hanya dari wujud lahir ataupun keduniaan saja, tetapi dari wujud ketulusan hati kita. Jadi keselamatan itu diperoleh bila kita berserah bersungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan sampai mati pun kita harus bisa berpasrah dan menyerahkan semuanya kembali kepada Tuhan. Tetapi semua itu kembali dari kehendak Tuhan sendiri, karena kita sendiri tidak bisa menentukan mana yang benar maupun yang salah dalam konteks ilahi. Lalu di sini Romo juga mengatakan bahwa keselamatan yang dimaksud di sini bukan hanya soal penyembuhan ataupun fisik, melainkan berkaitan dengan jiwa seseorang setelah mereka meninggal. Keselamatan juga bisa diperoleh dengan kita melakukan harmonisasi entah dengan alam, lingkungan, maupun sesama kita. Seperti halnya yang telah Allah sabdakan, yaitu cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Kita pun dalam memperoleh keselamatan tidak hanya dilakukan sendiri saja, tetapi bisa melalui sesama kita ataupun melalui dukungan-dukungan dari orang lain. Dan tentunya diiringi dengan doa. Maka dari itu, mengapa kita perlu bersahabat, berteman dengan sesama kita? Dengan ini, kita bisa saling menguatkan satu sama lain dan kembali semua itu bergantung dari ketulusan hati kita masing-masing. Tentunya dalam memperoleh keselamatan, kita perlu perjuangan yang panjang. Di sini, Romo juga menekankan bahwa kita juga perlu berefleksi secara terus-menerus. Karena semua itu juga perlu yang namanya proses. Di dalam proses itu sendiri, pasti kita juga akan mengalami hal-hal yang tidak enak, berat, menyulitkan, bahkan sampai gagal. Tetapi justru dari kegagalan itulah yang membuat kita bisa merefleksikan diri kita dan berubah untuk menjadi lebih baik lagi agar kita bisa selalu mendekatkan diri dan setia pada Tuhan. Kemudian yang kedua, untuk pesan moral yang saya dapatkan dari video tersebut adalah bagaimana agar kita jangan pernah menyerah untuk menuju ke jalan keselamatan. Walaupun kita mengalami kesulitan, sakit, capek, dan lain-lain. Jika kita mau terus maju, maka keselamatan akan menunggu untuk memeluk raga maupun jiwa kita, dan kita akan memperoleh kebahagiaan sejati. Sesuai yang sudah disebutkan sebelumnya juga bahwa keselamatan itu diperoleh tidak melalui wujud lahir ataupun keduniaan, melainkan melalui hati kita yang tulus untuk selalu bersungguh-sungguh mendekatkan dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan dengan itu Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keselamatannya bagi kita. Kemudian yang terakhir berkaitan pendapat tentang makna keselamatan manusia dari sisi spiritualitas. Jadi menurut agama saya yaitu Katolik, dijelaskan bahwa keselamatan itu berarti kita dibebaskan dan diampuni dari segala dosa-dosa maupun keterikatan kita. Dan melalui keselamatan itulah kita bisa hidup dalam kasih-Nya. Dan keselamatan hanya bisa diperoleh dari Tuhan saja. Maka untuk itu selama kita hidup, hendaknya kita selalu berbuat kasih kepada sesama dan selalu mendekatkan diri, berpasrah dan menyerahkan semuanya kembali seturut dengan kehendak Tuhan. Hal ini juga sesuai di dalam surat Rasul Paulus 1 Timotius bab 2 ayat 3 sampai 4.
dikatakan bahwa kehendak Allah adalah supaya setiap orang diselamatkan. Itu artinya bahwa Allah berkehendak agar kita semua bisa memperoleh keselamatan, dan kebaikan kita pun seharusnya bertujuan untuk keselamatan banyak orang, dan tentunya untuk diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin kurang berkenan. Sekian dari saya. Terima kasih.